Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dari mean, median, dan modus pada data keterlambatan siswa SMA Dartul Jannah di bulan Februari tahun 2026. Nah, di sini ada anggota kelompok saya, yakni ada Amar, Anaf, Radit, dan saya sendiri. Lalu di sini ada visualisasi tabel dari perolehan data, di mana di sini interval menjadi tanggal, sementara frekuensi adalah banyaknya anak yang terlambat pada rentang tanggal berikut. Nah, sementara nilai tengah adalah nilai dari interval, tepi bawah interval ditambah tepi atas interval, lalu dibagi 2 akan menghasilkan nilai tengah. Lalu ada FIXI, yakni perkalian antara hasil frekuensi dengan nilai tengah. Lalu juga ada FK, yakni banyaknya frekuensi atau total jumlah frekuensi sebelumnya dengan frekuensi tersebut. Contohnya di sini ada 13, karena data frekuensi sebelumnya adalah tidak ada, maka 0, maka tetap 13. Lalu 13 ditambah dengan 37, hasilnya adalah 50. 50 ditambah dengan 51 hasilnya 101, dan terus begitu seterusnya. Lalu di sini juga ada sigma FI. Sigma FI-nya adalah 297, di mana sigma FI adalah total dari seluruh frekuensi. Sementara ada sigma fiksi. Sigma fiksi adalah total dari seluruh FI kali XI pada data tersebut. Nah, di sini kita masuk ke rumus. Yakni ada pertama adalah mean. Mean adalah nilai rata-rata yang dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai dalam kumpulan data, kemudian membaginya dengan jumlah total data tersebut. Contohnya di sini ada mean pada data kelompok, dapat dicari dengan rumus X bar sama dengan sigma fiksi per sigma fi. Nah, contoh penerapannya pada data ini adalah sigma fiksi per sigma fi. Sigma fiksinya tadi adalah 6146 dibagi dengan sigma fi, yakni 297, maka akan menghasilkan 20,69 sekian. Lalu berikutnya ada median. Apa sih median itu? Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Secara sederhana, median membagi data menjadi 2 bagian yang sama banyak, yakni 50% data berada di bawah median dan 50% sisanya berada di atasnya. Nah, rumus untuk mencari median pada data kelompok sendiri adalah TB atau tepi bawah dikurang 0,5 ditambah setengah N min FK per F kali P atau C. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu nih apa itu kelas median. Nah, untuk mencari nilai kelas mediannya kita harus mulai dari sigma FI. Sigma FI kita bagi 2. Namun karena di sini ada 297, di mana angka tersebut adalah angka ganjil, maka harus ditambah 1 lalu dibagi 2, maka hasilnya adalah 149. Kita lihat FK-nya. 149 berada di FK 169, maka di sini ada 149 dan berarti di sini juga sudah melebihi 149 namun tidak kurang dari 149. Jadi kita menyebutnya ini sebagai kelas median. Nah, lalu berikutnya kita tinggal masuk ke rumus. Nah, di sini ada median sama dengan TB tepi bawah dari kelasnya adalah 21 hingga 25. Tepi bawahnya adalah 21. 21 dikurang 0,5, maka hasilnya adalah 20,5 plus tengah kali 297 minus 101 per 68 kali 5. Nah, di sini kita bisa langsung mengskip ini dan hasilnya adalah 3,49. 3,49 ditambah 20,5 akan menghasilkan angka 23,99. Maka ini adalah median dari data tersebut. Lalu berikutnya adalah modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data statistika. Modus dari data kelompok dapat dihitung dengan cara modus sama dengan TB atau tepi bawah dikurang 0,5 ditambah D1 per D1 plus D2 kali P atau C. Oh iya, P atau C adalah panjang kelas atau rentang interval tersebut. Nah, di sini
kita lihat kita harus mencari kelas modusnya terlebih dahulu. Cara mencari kelas modus adalah mencari di mana frekuensi tersebut paling banyak. Nah, frekuensi paling banyak adalah ini 128. Maka di sini adalah kelas modusnya. Nah, lalu D1 D2 itu apa sih? D1 D2 adalah hasil dari pengurangan. Jika D1 adalah pengurangan frekuensi kelas modus dikurangi kelas sebelumnya, sementara D2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sesudahnya. Karena di sini kelas sebelumnya adalah 68, maka kita bisa mengurangi 128 kurang 68, maka hasilnya 60, dan data berikutnya adalah 0, maka tidak ada. Jadi kita tulis 128 kurang 0 sama dengan 128. Dan C seperti biasa 25 kurang 20, maka adalah 5, karena panjang intervalnya di sini adalah juga 5. Nah, lalu kita langsung masuk saja ke rumus. Langsung saja kita tulis 25,5 plus 60 per 60 ditambah 128 kali 5. Maka akan menghasilkan 25,5 plus 031 kali 5. 25,5 ditambah 1,55 dan hasilnya adalah 27,05. Lalu berikutnya, setelah kita mengetahui apa itu mean, median, dan modus, inilah tampak dari histogram kami. Nah, histogram di sini adalah menunjukkan seberapa banyak jumlah siswa yang terlambat. Di sini pada rentang tanggal 1 hingga 5 ada 13 siswa yang terlambat. Di 6 hingga 10 ada 37, di 11 hingga 15 ada 51, sementara di berikutnya adalah 16 hingga 20 tidak ada anak yang terlambat karena kemungkinan ini adalah libur, dan pada tanggal 21 hingga 25 adalah 68 siswa dan 26 hingga 30 adalah 120 siswa. Oh, mohon maaf, di sini adalah 128 siswa. Lalu berikutnya adalah visualisasi dari grafik bar. Sama seperti histogram, namun ini bedanya adalah lebih berfokus saja. Di sini pada tanggal 1 sampai 5 ada sekitar 13 anak yang terlambat. 6 sampai 10 ada 37. 51 pada tanggal 11 sampai 15 ada 51 anak. Sementara pada tanggal 21 hingga 25 ada 68, dan pada tanggal 26 hingga 30 ada 128 siswa. Lalu berikutnya ada visualisasi dari garis, diagram garis. Di sini juga sama memperlihatkan seberapa banyak, bagaimana puncak dan apa dari puncak dari banyaknya siswa yang terlambat atau puncak dari seluruh siswa yang terlambat. Di sini dapat dilihat pada tanggal 1 hingga 5 awalnya ada 13, lalu naik menjadi 27 dan menjadi 51. Namun pada tanggal 16 hingga 20 karena faktor libur menjadi 0. Lalu kemudian mulai naik lagi pada tanggal 21 hingga 25. Lalu pada puncaknya pada tanggal 26 hingga 30 ada 120 siswa yang terlambat pada hari itu, pada rentang waktu tersebut. Lalu di sini visualisasi grafik pie. Visualisasi dari grafik pie-nya adalah pada tanggal 1 hingga 5 mencakup hanya 4,4% yang terlambat. 6 sampai 10 hanya 12,5% dari total seluruh keterlambatan. 11 hingga 15 ada 17,2% dari total keterlambatan. 21 hingga 25 ada 22,9% dari total seluruh keterlambatan, dan 26 hingga 30 mencakup 43,1% dari total keterlambatan bulan Februari tahun 2026. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.